Jadi ini rakyat memang yang datang ke dia. Maka saya lihat nih Pak Jokowi ini hebat ya. Magnet dia terhadap rakyat itu ada. Nah sekarang mereka takut bahwa kalau Pak Jokowi ini punya pengaruh yang lebih dari mantan presiden yang lain. Itu ya saya akui. Tapi yang pasti Pak Jokowi punya magnet politik yang besar untuk saat ini sampai 2029. Sasaran akhirnya kan mendowngrade Pak Jokowi, ya, mendowngrade pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau ini berantakan, terjadi kisruh mereka yang masuk nanti ke sana. Selagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pakem begini, Mas Gibran pakem begini, maka nggak bisa ditembus. Sayangnya saya sudah dokter. Seandainya saya ini masih melakukan disertasi yang misalnya ada politik, wah saya akan tulis ini fenomena seorang Jokowi. Pasca pulang ke Prabon, pengaruh politiknya bukan malah menurun tapi malah makin menguat. Kalau Pak Prabowo tidak hati-hati, dia akan dirusak oleh orang-orang yang katanya cinta dia. Kalau nggak perlu lima presiden, kalau you anggap Pak Jokowi jahat, kotor, tidak layak jadi presiden, kau jangan mau dimajukan jadi Panglima TNI. Padahal kalau mereka menang pun nanti, belum tentu bangsa ini akan lebih baik daripada yang sekarang. Oke, masih bersama Bang Rasman kita, pemirsa. Kalau sebelumnya kan kita bahas tentang Roy Suryo, kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi ya, Bang. Masih tentang Pak Jokowi ini. Kan Abang ketua kami Jokowi Gibran. Nah, saya mau nanya banyak hal ini tentang Pak Jokowi sebenarnya, atau tentang isu-isu politik yang apapun terjadi pokoknya ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya kan? Dan saya melihat sekarang itu bukan kritik lagi, Bang. Lebih kepada upaya mendowngrade reputasi dan kredibilitas Pak Jokowi, juga upaya melumpuhkan pengaruh politik Pak Jokowi. Karena saya juga bingung dengan orang yang mengatakan makanya jangan ikut-ikutan politik, diam aja di Solo lah. Itu kalau nggak salah Bang Refli itu pernah ngomong. Ada. Iya kan? Nah dari situ dulu Bang, apakah Pak Jokowi karena dia udah purna tugas sebagai presiden 2 periode, diam aja? Pokoknya kalau lu gak diam kita hajar gitu. Gitu konsepnya berpolitik Bang, atau gimana? Enggak lah. Begini, orang lupa ya, kenapa sekarang saya tanya, Bu Megawati mantan presiden kan, berpolitik ya, dia bicara politik. Dan secara struktur ada di partai politik. Iya. Pak SBY juga. Terus kalau Pak Jokowi kenapa kalau dia ngomong politik? Makanya mereka ini menutup mata. Saya sudah saksikan 3 kali ke Solo. Saya menyaksikan setiap hari itu tidak kurang dari 200 orang. Dan mereka bilang datang ke kediaman Pak Jokowi. Dan itu dari jauh-jauh, Kalimantan Timur, dari Kalimantan Barat, dari Bangka Belitung, NTT. Dari NTT, saya lihat sendiri, dari Papua. Jadi ini rakyat memang yang datang ke dia. Maka saya lihat nih Pak Jokowi ini hebat ya. Magnet dia terhadap rakyat itu ada. Kemudian, lah kenapa bisa dibilang suruh dia tidur di rumah aja? Lah, kalau ada partai yang minta pendapat dia, anak dia masih aktif sebagai wakil presiden, pastilah Mas Gibran tuh tanya ke dia. Terus bagaimana cara dia bergerak di pemerintahan? Kemudian anak kandungnya juga ketua umum partai politik PSI. Lah apa salahnya? Bahkan nanti kalau Pak Jokowi misalnya diminta misalnya menjadi ketua dewan pembina, terus apa masalah? Kok takut mereka? Pak SBY berpolitik, Bu Mega berpolitik, terus pengaruhnya apa? Sama kan? Nah sekarang mereka takut bahwa kalau Pak Jokowi ini punya pengaruh yang lebih dari mantan presiden yang lain. Itu ya saya akui. Memang ada upaya untuk, dari awal sudah saya bilang ada upaya untuk mendowngrade. Karena Pak Jokowi memang kecintaan publik pada dia tinggi. Dan kemudian apalagi Pak Jokowi sudah nyatakan ketika menghadiri acara di Makassar, PSI di Makassar, bahwa beliau siap turun ke bawah, ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan. Dan itu saya konfirmasi juga sih ketika sama ketemu Pak Jokowi.
di Solo. Pak izin nanti kalau Bapak sudah sehat, stabil. Kan mulai sehat tuh saya lihat kemarin. Sekarang 99%. Nah, beliau, oh iya saya akan turun. Artinya Pak Jokowi ingin mendorong partai politik termasuk PSI, hak dia dong, untuk bisa bersaing secara sehat dan mendulang suara. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat partai PSI. Nah, apakah Pak Jokowi masuk ke dalam? Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Mau dia di situ sebagai seorang misalnya motivator atau supervisor, atau dia menjadi dewan pembina, itu urusan dia. Tapi yang pasti Pak Jokowi punya magnet politik yang besar untuk saat ini sampai 2029. 2029 bagaimana dengan Mas Gibran? Ya Mas Gibran juga tentulah dia punya keinginan politik juga. Tapi kita sebagai relawan Jokowi Gibran, kita berharap agar Bapak Prabowo tetap bergandengan tangan dengan Mas Gibran untuk periode kedua. Lalu kemudian bagaimana orang di sekitarnya? Ini yang kita lihat, mereka takut. Karena mereka khawatir kalau nanti misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini join terus, Mas Gibran lengket terus, ini akan sulit untuk dipatahkan. Dicobalah diadu. Nah, sehingga ada yang bilang, wah ini Pak Prabowo sekarang baru menyadari di sekitarnya banyak orang Pak Jokowi. Saya masih ingat ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi hadir salah satu acara, Pak Prabowo itu ngomong begini di pidatonya. 1, kalau mau belajar politik, belajar sama orang Solo. Artinya apa? Belajar ke Pak Jokowi. Yang kedua, dia beritahu, Bapak Jokowi, di kabinet saya nanti, saya akan banyak pakai orang-orang yang ada di kabinet Bapak. Artinya bahwa Pak Prabowo melihat bahwa kabinet yang dipasang oleh Pak Jokowi itu bagus-bagus, sehingga banyak yang memang dia pakai di kabinet dia. Lalu kenapa orang bilang karena pernah di kabinet sana, lalu dianggap sekarang ini kabinetnya Pak Jokowi? Enggak. Pak Jokowi ngomong begini ke saya. Dia bilang, Pak Rasman, mereka bilang saya ini mencampuri pemerintahan. Pak Jokowi bilang, sekalipun Pak Rasman, saya tidak pernah menghubungi Pak Prabowo untuk mengintervensi, ngatur-ngatur pemerintah. Saya ini di Solo ini, saya orang kampung, saya orang desa. Tapi saya tentulah sebagai seorang mantan presiden, kalau ada orang yang datang silaturahim, ada orang berdiskusi, ada orang minta pendapat, apa salahnya saya berikan pendapat itu? Tapi bukan berarti Pak Jokowi itu tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk dia tidak bisa berkiprah di dunia politik yang lain, misalnya di partai politik. Apa masalahnya? Jadi itu cara mereka saja. Kalau boleh saya kasih gambaran, dulu orang bilang, wah itu kabinet pertama itu banyak orang Pak Jokowi. Reshuffle, termasuklah Budi Aris Setiadi. Ketum Projo. Orang bilang, wah itu orang Jokowi itu, dicopot tuh. Kan begitu ya? Nah, lalu kemudian ganti lagi, masuk lagi. Satu lagi Hasan Nasbi. Ganti juga, ya kan? Orang bilang, ini orangnya Jokowi. Oke? Belakangan Projo membuat acara. Kemudian terpilih lagi Budi Ari. Orang bilang, oh dia meninggalkan Pak Jokowi. Ternyata sampai hari ini Projo ya tetap memberikan pendapat dan bagian dari relawan Pak Jokowi. Kalau ada diskusi di media, selalu yang diundang juga orang Projo, diantaranya saudara Freddy Damanik. Jadi nggak bisa dilepaskan gitu. Lalu kemudian Hasan Nasbi, orang bilang, oh ini sudah dicopot, tahu masuk kabinet lagi kemarin. Orang bilang lagi, oh ini ternyata masuk lagi ke kabinet, berarti ini titipan Pak Jokowi. Kan ada pertanyaan itu. Ini orang, menurut saya ya, kalian tidak akan pernah bisa membaca pikiran orang. Pikiran Pak Jokowi, pikiran Pak Prabowo, itu nggak bisa diterka. Tapi yang pasti, Pak Jokowi itu 10 tahun memimpin negara. Berarti dia punya leadership yang kuat. Punya mata dan telinga dan nurani politik yang tajam. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah kita membahas orang, sementara kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita jangan lupa bahwa Bapak Prabowo mengatakan, kabinet saya, kepemerintahan saya adalah pemerintahan keberlangsungan dari pemerintahan sebelumnya. Betul. Kenapa lagi digugat-gugat, misalnya IKN? Ya, kenapa ini IKN harusnya ini? Aduh, susah semua kita ini. Itu adalah yang jelas kontraproduktif dengan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi Ma'ruf Amin adalah paslon yang di luar paslon Prabowo Gibran. Nah kalau sekarang ini menang terus dia melaksanakan apa yang dia sampaikan, meneruskan keberlangsungan kepemimpinan ini sepanjang itu baik, apa yang salah dengan Pak Prabowo? Hilirisasi. Jadi ini cara mereka saja sebenarnya untuk ya menggambarkan bahwa seolah-olah ini sudah dibuang. Sekarang Pak
Pak Prabowo sadar, Pak Prabowo itu nggak pernah nggak sadar, sadar Dan terus dia. itu kita bisa Sadar terus dia. Itu kita bisa baca, Bang, kalau itu semua adalah cara mereka saja. Karena begini, coba lihat, kita bandingkan ketika mereka bicara tentang waktu mereka mengusut ijazah Pak Jokowi. Itu kan alasan mereka adalah ya karena Pak Jokowi itu mantan presiden atau presiden ke-7. Dan dia masih boleh dibilang ya tubuh politiknya masih ada. Itu ketika mereka mau menyerang Pak Jokowi sebagai tokoh publik yang dianggap masih punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya kan? Itu yang mereka pakai argumentasi itu. Tapi ketika mereka mau menghentikan pengaruh Pak Jokowi, melumpuhkan pengaruh Pak Jokowi, mereka suruh beliau makanya jangan ikut politik lah ini. Ya itu yang namanya kadang-kadang orang kalau terlalu berambisi menjatuhkan seseorang itu akhirnya logikanya kayak kadang-kadang suka tabrak-tabrak kali Bang ya. Itulah ambivalensi politik. Jadi politik memang selalu dibilang dia punya warna sendiri. Politik tidak ada yang abadi, temannya tidak ada teman abadi. Tapi jangan lupa, politik butuh konsistensi. Politik butuh komitmen. Jadi politik tidak butuh yang namanya ambivalensi. Saya melihat mereka itu. Jadi ini kalau saya lihat ya, menggoyang Mas Gibran dengan isu pemakzulan dulu coba melalui Purnawirawan dan lain sebagainya. Itu hanya sasaran antara, Dinda. Sasaran akhirnya kan mendowngrade Pak Jokowi. Ya, mendowngrade pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau ini berantakan, terjadi kisruh, mereka yang masuk nanti ke sana. Buktinya kemarin ada demo-demo. Oh, dibilang nih menguntungkan Gibran. Berseliweran lagi informasi bahwa Gibran dipuji-puji. Mana mungkin? Pak Jokowi sudah bilang dia di Solo. Di Solo juga ada demo. Mana mungkin Pak Jokowi bisa gerak-gerakkan orang, dicurigai dia. Seolah-olah ini ingin menjatuhkan Prabowo terus nanti biar naik Gibran. Nggak ada gitu-gitu. Pak Jokowi itu sangat paham. Bahkan beliau bilang, peran Wapres itu Pak Rasman, itu untuk membantu Presiden. Segitunya dia. Coba bayangkan ya, sekarang ini saya buka nih. Berapa banyak wakil presiden yang sudah sejak saya hidup, saya sudah tahu saya Wapres. Ya, masa dulu saya mulai tahu Wapres itu masa Umar Wirahadikusuma. Saya udah sekolah itu, maksudnya udah ingat lah saya. Sudarmono, iya kan, Trisutrisno, B.J. Habibie, saya masih ingat lah itu. Kemudian Megawati, kemudian Wapres nih, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, kemudian Budiono dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur, tidak pernah saya dengar seorang Wapres ngomong kita harus sukseskan program Bapak Prabowo Subianto atau Presiden. Saya ingin memastikan beliau datang ke Papua. Mas Gibran bilang, saya ingin memastikan bahwa program Bapak Prabowo, Bapak Presiden berjalan dengan baik. Gak pernah dia bilang program dia atau program kami, gak pernah. Padahal ketika Pilpres kemarin ada debat calon Wapres, itu hancur-hancuran juga itu berdialognya. Artinya program itu diusung bersama, tapi begitulah komunikasi yang baik dibangun oleh seorang Mas Gibran, bahwa dia hampir menyamakan dirinya sama seperti menteri. Saya ini pembantu presiden. Bukan. Dia memang membantu presiden, tapi posisinya beda. Dia dipilih oleh rakyat satu paket. Kalau menteri bisa diganti kapan saja. Sementara dia tidak. Tapi dia tetap mengatakan seolah-olah dia ini adalah pembantu presiden, seperti sama dengan menteri dan lain sebagainya. Ini kan hati yang sangat-sangat rendah. Sangat-sangat tawadu. Tidak sombong. Itu pun salah juga. Bagaimana kalau misalnya kita lihat ada Wapres, ketika dia menjadi Wapres, berapa kali kita dapat informasi dia benturan dengan presidennya. Sidang presiden yang sedang berkuasa kan. Nah, bahkan punya orang-orang sendiri di kabinet, ya kan? Meeting diam-diam dan lain sebagainya. Jadi saya gini, Adinda, saya sudah bilang kemarin di salah satu program TV swasta, ada di situ Bang Said Didu. Saya hormat kepada beliau, pikiran-pikirannya cerdas. Cuma Bang Said Didu, Pak Din Samsudin dan lain sebagainya, Pak Amin Rais, kita ini memang sekarang sudah terposisikan oleh alam. Standing position kalian di sana, kami di sini. Jadi kalau kita berbicara memang harus benar-benar kontekstual supaya orang yakin bahwa ini tidak ada muatan politik. Akan sangat sulit orang menggambarkan ketika Amin Rais mengatakan bahwa ada salah satu anggota kabinet yang bermasalah misalnya tentang dirinya. Dan itu kenapa nggak diributkan oleh kubu sana? Kenapa?
Emang karena nggak menguntungkan mereka ya? Harusnya ngomong dong, itu nggak boleh Pak Amin ngomong itu. Ada nggak ngomong dari kubu sana? Nggak ada. Tapi kalau kita ngomong, dibilang kita, oh ini caper, oh ini baper, bawa perhatian, bawa sedikit, bawa perasaan. Padahal tidak, itu nggak layak. Ya. Betul. Itu serius loh. Soal seskap tadi itu kayak. Terus masalah misalnya urusan Ade Armando, Verghese Natali, Ya. ya, ini urusan yang menurut saya dibesar-besarkan. Ade Armando bilang, saya tidak mengedit, saya tidak memotong. Saya hanya mengutip yang 2 menit saya omongkan. Rame sampai 40 ormas. Terus giliran Gamki buat laporan, dia bilang bahwa ini kita membenturkan Islam sama Kristen. Apa cerita ini? Kita ini anak bangsa, sama-sama nenek moyang kita memerdekakan bangsa dan negara ini. Kita hidup dalam keberagaman, dan itulah kebesaran Indonesia. Jadi Adinda, kalau boleh saya bilang bahwa di mata saya, kalau saya misalnya, tapi sayangnya saya sudah dokter. Seandainya saya ini masih melakukan disertasi yang misalnya ada politik, wah saya akan tulis ini, fenomena seorang Jokowi. Pasca pulang ke Prabon, pengaruh politiknya bukan malah menurun, tapi malah makin menguat. Dan itu menjadi perbincangan hangat. Apakah dibuat-buat Pak Jokowi? Tidak. Ada yang bilang Pak Jokowi bilang kok, dia sudah, saya orang desa, saya gak ikut-ikutan. Apalagi kemarin Pak Jokowi bilang bahwa disebut-sebut, bilang sama termul-termul itu. Kalau bukan karena saya, dia gak jadi presiden. Pak Jokowi cuma ngomong sepatah ke saya, Pak Rasman, saya ini cuma sekali dihubungi Pak Jokowi sekala. Pak Wali, Bapak minat gak jadi calon gubernur DKI? Cuma itu aja, saya cuma bilang, Pak silakan koordinasikan ke partai. Yang benar tuh ada Pak Hasim nelpon, setelah Pak Hasim diberitahu oleh Pak Prabowo, ada tindak lanjut. Mereka bertemu beberapa kali di Jakarta ini untuk memfollow up calon gubernur. Istilah muncul nama Ahok, koordinasilah dengan Ibu Mega. Tapi yang namanya Pak JK nggak ikut-ikutan di situ. Setelah dia menang calon gubernur dan gubernur terpilih, datang ke Pak JK pakai baju kotak-kotak, ya apa salahnya salaman? Kan bukan berarti mengatakan, Pak berkat Bapak saya jadi gubernur, kan enggak. Nah, lalu kemudian maju di Capres juga dia majukan AS kok Abraham Samad. Nah, tahu-tahu di last minute yang dimajukan malah Pak JK. Artinya Pak Jokowi paham, fatsun politik itu paham dia. Tapi kok kami heran ya, walaupun misalnya Abraham Samad bilang, ngapain saya marah-marah, saya juga nggak berambisi. Udahlah. Ya bolehlah dia bilang dia nggak berambisi kan. Tapi yang boleh kita bilang bahwa kalau memang Pak Abraham Samad sayang dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah dengan Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, dorong dong orang-orang yang namanya Roy dan kawan-kawan itu untuk masuk proses hukum cepat supaya ada kepastian hukum. Kan mantan ketua KPK. Di mana kepastian hukum itu ada? Adanya di pengadilan. Oh mungkin, ini dia kan pernah dulu kena masalah hukum lalu kemudian dideponering. Itulah yang bahasa-bahasa keluar katanya ini ada seseorang yang ngomong ke saya lah. Ada katanya yang bilang salah satu mantan pejabat tinggi hukum Indonesia, nanti akan kita atur ke sana. Ini akan ada deponering. Ini Adinda, ini bicara politik ya. Di deponering yang mana kasus? Ya dulu kan Abraham Samad kan deponering itu kan. Jadi ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk menggiring agar kasus Roy ini juga deponering. Dikesampingkan. Bagaimana ngejamping ada begini gaduh ini republik ini. Lalu kemudian saya buka juga di sini. Saya berharap Bapak Prabowo, kemudian Pak Wapres, Pak Jokowi, Pak Sumi Dasko, Pak Sapri Samsudin, ya kan? Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, Pak Panglima TNI, Pak Agus Subis, Pak Kapolri, semua kabinet, guyuplah kalian. Betul. Supaya republik ini aman. Saya kemarin dalam 1 bulan terakhir ini saya 2 kali. Harga ringgit itu naik terus. Terasa juga bos. Tadinya 4.200, 4.300, 4.400. Kemarin 4.410. Terakhir saya tukar lagi udah 4.900. Dolar Singapura dulu, kita masih ingat 10 tahun 5 tahun yang lalu masih 10.000, 10.500, 11. Sekarang sudah hampir 14.000 bos. Singapura. Jangankan dolar sudah 17.000. 17. Sekarang bagaimana kalau dolar Amerika maksud saya? Bangsa ini saya berharap saya hanya berharap satu, jangan sampai Pak Prabowo terpengaruh dengan informasi-informasi liar. Yakinlah Pak Prabowo bahwa kekuatan Bapak adalah di kekuatan rakyat. Kekuatan Bapak adalah kekuatan kesolidan kepemimpinan Bapak. Dan Bapak jangan pernah percaya bahwa orang-orang di luar sana yang memuja-muja Bapak, lalu kemudian mencoba membenturkan Bapak, itulah orang yang cinta kepada Bapak. Bapak hati-hati,
Karena di hati mereka tetap ada si dia, bukan kamu. Dia tetap di hatinya, tapi Dia kau siapa hanya ini, Bang? sementara. Biarkan mereka yang menilai. Saya kira begitu. Karena bahasa politik kan begitu. Nah, itu buktinya saya penanggota DPRD dan ketua partai di provinsi, di kabupaten, bahkan salah satu ketua DPP di pusat ini. Itu ada. Orang kan nggak tahu kalau Rasman itu pernah ketua DPP partai Karya Peduli Bangsa di pusat. Kantornya cuma diri. Ketua umumnya Pak Jenderal Hartono mantan Kasat. Ya. Saya paham. Banyak Bang yang tadinya kan kita nggak pernah, sebenarnya kalau orang-orang awam, masyarakat biasa yang cuma melihat politik itu dari jauh, panggung politik dari jauh, tadinya mereka tidak sama sekali, saya pikir tidak berasumsi bahwa ada gesekan antara Pak Jokowi dengan Pak JK atau grupnya Said Didu, Abraham Samad, ya kan. Tapi kemudian kan akhirnya muncul karena pernyataan-pernyataan mereka sendiri kan. Misalnya Said Didu tuh sering sekali mengatakan seolah-olah Pak Prabowo itu menanggung dosanya Pak Jokowi gitu loh. Soal WUS, soal IKN, soal segala macam gitu. Nah, sementara kan Pak Prabowo itu kan emang seperti Abang bilang tadi kan, emang ini mau melanjutkan apa yang, dan itu bukan dipaksa Pak Jokowi sepertinya. Misalnya soal hilirisasi sekarang. Bahkan dulu kan zaman Pak Jokowi hilirisasi itu fokusnya ke tambang kan. Nah ini kan Pak Prabowo hilirisasi udah ke urusan pangan, ya kan. Artinya dia melihat itu, Pak Prabowo melihat bahwa konsep hilirisasi itu emang bagus, ya kan. Bahkan kemarin ada data-data itu dari hilirisasi A, B, kita udah dapat sekian banyak triliun gitu loh Bang. Nah cuma mungkin orang-orang ini merasa wah kita makin nggak kebagian nih kalau kayak gini. Jadi yang dilakukan tiap hari adalah bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi, entah secara langsung lewat isu ijazah atau juga orang kemudian melihat gini, misalnya kasus Ade Armando, Grace Natali. Orang kan tidak lagi melihat persoalan Grace dan Ade Armando, tapi orang melihat ini karena Ade dan Grace itu orang Jokowi. Iya, PSI ya kan? Terutama. Begitu juga ketika Pak Amin Rais menembak Teddy. Membidik Teddy dengan isu gay, ya kan? Itu orang lihat, wah ini upaya-upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi atau melumpuhkan pengaruh Pak Jokowi lah, ya kan? Belum lagi dulu ada isu si Raja Juli Antoni. Saya kira itu yang bikin Raja Juli kemudian tidak banyak bicara sekarang ya. Iya. Jangan muncul nanti jadi sasaran tembak gitu ya Bang. Itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya orang lupa bahwa kan sedari awal Pak Prabowo sudah bilang, saya akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Iya kan? Itu kan bahasa dia. Tentulah kalau ada yang namanya proyek, WUS dan lain sebagainya, infrastruktur, kalau diteruskan IKN apa salahnya? Malah Pak Prabowo bilang kalau bisa sampai Surabaya atau sampai Banyuwangi. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa wah ini dia terima dosa, dia terima masalah sekarang. Dari awal rakyat sudah lihat kok. Kalau dianggap rakyat bahwa Pak Prabowo akan membawa beban yang berat kalau dia melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, nggak mungkin juga menang Pak Prabowo. Artinya karena jelas kampanye mereka tuh melanjutkan. Bahkan Pak Prabowo yang minta anak kandung Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang nyodorkan. Lalu apalagi yang harus kita ragukan dari situ? Ini hanya cara Dinda Vincent, hanya untuk bagaimana memecah opini publik dan konsentrasi Pak Prabowo. Misalnya MBG sudah dianggarkan sebelum dilantik Pak Prabowo, udah jalan itu proyek. Kenapa kok sekarang jadi diubek-ubek gitu? Saya hanya bilang begini, udahlah kalian konsentrasi di 2029. Kita tarung di sana lagi gitu. Maka saya bilang Pak Prabowo jangan pernah percaya. Di hati mereka tetaplah ada si dia. Kalaupun yang sekarang ini hanya sementara. Dia itu banyak. Jadi gini, kalau mereka menyesali terus mengatakan bahwa kan betul kan Pak Prabowo sekarang dapat masalah besar. Banyak dosa-dosa masa lalu Pak Jokowi yang harus ketimpa oleh Pak Prabowo. Loh, Pak Prabowo itu 5 tahun bersama dengan Pak Jokowi, Menteri Pertahanan. Dia sudah pasti tahu kabinet dan lain sebagainya. Kenapa sekarang dipersoalkan? Enggak lah. Itu cara mereka. Makanya Pak Prabowo juga bilang, wah saya dengan Pak Jokowi itu hopeng katanya. Apa sih? Hopeng ya? Hopeng itu artinya teman ya. Dapat poinnya Bang. Berarti kalau mereka kan selalu bilang selama Pak Prabowo masih bersama Jokowi, maka hancur negara ini. Padahal yang terjadi adalah selama Pak Prabowo masih bersama Pak Jokowi, maka siapapun yang akan kita sodorkan gak akan menang kita. Yes. Kalau pikiran saya itu cerdas sekali. Selagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pakem begini, Mas Gibran pakem begini, maka nggak bisa ditembus.
Jangankan air, angin pun nggak tembus. Kira-kira begitu ini. Jadi harus dipisah Jadi nih, harus direnggangkan ini. Maka saya sebut dengan politik belah bambu. Dan ini satu diinjak, satu ditarik. Dan ini yang harus ditangkap oleh Pak Prabowo Ya. Karena isunya Bang, bahkan upaya pemisahan itu juga terjadi dari dalam. Ya. Kan masyarakat akhirnya melihat sekarang, oh ada kubu-kubu juga di kabinet ini. Iya kan? Kita pakai bahasa pasar aja lah Bang, nggak usah politik lah ya kan. Maksudnya biar masyarakat juga paham gitu Bang, bahwa perang ini tidak hanya gonggongan dari luar katanya. Bahwa di dalam juga ada mantap nih. kubu-kubuan juga kan. Ini mantap nih. Ini pertanyaan pancingan. Gini, saya pernah melihat salah satu postingan ya pejabat negara yang kira-kira bunyinya begini. Ketika kita berjuang itu tidak banyak yang ikut bersama. Ketika sudah menang banyak yang menikmati. Ketika akan berakhir banyak yang meninggalkan. Ada. Saya menangkap sinyal. Baru saya tracking komunikasi dengan mana-mana. Memang benar kata Dinda. Ada upaya yang mencoba merusak sesama orang dalam Pak Prabowo. Ya. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana pandangan seorang Pak Rasman terhadap seorang Sufmi Dasko Ahmad? Saya nyatakan the best untuk dia. Kenapa? Dia mampu memahami kondisi politik yang ada di DPR RI. Dan dia juga mampu menjabarkan keinginan dari pemerintah. Sudah tepatlah Pak Sufmi Dasko itu sebagai perpanjangan tangan. Dia orang Gerindra, kebetulan partainya berkuasa, dia wakil rakyat, wakil ketua DPR, dia dekat dengan Pak Prabowo. Sehingga kepentingan-kepentingan rakyat selalu turun lebih cepat. Contoh, yang terbaru saja kereta api yang tabrakan, turun kan? Banyak kasus-kasus yang saya lihat Pak Sufmi Dasko Ahmad itu turun. Bahkan waktu itu turun langsung dia. Sempat diskusi sama Koni, Ferry Amsari juga kalau tidak salah. Betul. Bahkan kemudian ketika terjadi banjir bandang di Sumatera Utara, di kampung saya, turun. Nah orang bilang, wah ini orang apa ini? Udah kayak Perdana Menteri. Lah, dia mampu menjabarkan. Itu tentu karena Presiden percaya dan dia mampu melaksanakannya. Oh sekarang digesek-gesek tuh ada Syanu lagi dibenturkan dengan Syanu, tarik sana, tarik sana. Nggak boleh gitulah. Pak Sufmi sudah ada perannya masing-masing. Dan dia berbuat untuk Gerindra dan dia berbuat untuk Pak Prabowo. Kita akui. Ada lagi di dalam itu sekarang anggota kabinet dicoba dibenturkan lagi. Oh karena katanya sama-sama dulu sama-sama di satu tempat. Nggak boleh gitu. Biarkanlah. Biarkan Pak Prabowo itu membangun kekuatan dengan peran-peran yang diberikan kepada orang-orang kepercayaan dia. Pak Sufmi Dasko, Pak anggota kabinet yang lain, posisi yang lain. Yang saya harapkan nanti jangan sampai ada adu domba yang bisa merusak ini, yang mendowngrade ini. Percayalah kata-kata saya. Kalau Pak Prabowo tidak hati-hati, dia akan dirusak oleh orang-orang yang katanya cinta dia hari ini. Padahal hati mereka ada di seberang sana. Itu yang saya lihat. Makanya terus dulu Bang. Bayangin ya, itu kan kata-kata Pak Amin Rais yang Rinda sampaikan itu kan nggak main-main tuh bicara gay. Itu nggak main-main. Pertanyaan berikutnya, dia gay dengan siapa? Itu dulu. Kan dia bilang nih, katanya gay. Teddy, betul ya? Oke, gay dengan siapa? Kan itu pertanyaannya sekarang. Gay di situ ada laki-laki semua tuh. Orang langsung nudingnya kemana nih maksudnya kan gitu ya? Betul. Saya nggak mau bilang, pasti orang sudah tahu arahnya kemana. Ini bahaya bos, ini yang harus diusut. Dan di video itu kan Pak Amin Rais mengatakan Pak Prabowo sama Teddy itu punya relasi khusus. Sampai dia singgung lagunya Ibu Titi. Dan itu lagu Ibu AI. Titi kan? Ya katanya kan. Kalau saya lihat lagu AI. Ya. Nah sekarang dia bilang, ya saya mau dibuka itu silakan laporkan, nanti kita panggil ahli ini. Ya apa urusannya? Dan kemudian itu disambung lagi sama Said Didu. Dia menyerang, bukan menyerang, mengeritik, menyindir ulang tahun Teddy. Yang katanya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Di Prancis dan lain sebagainya. Dan gak sebatas itu Bang. Kan si Bang Said Didu ini kalau saya lihat dia punya concern terhadap oligarki. Oligarki yang kalau kita terjemahkannya sembilan naga itu. Nah lalu dia bilang, waktu ulang tahun Teddy itu, karangan bunga pertama itu dari mana? Tunjukkannya banyak kali berjejer ya kan? Tapi dari 4 karangan bunga pertama itu dari oligarki. Saya nggak tahu si Said Didu apa ya, dijagain kali di sana ya. Ini karangan bunga siapa? Karena dia detail sekali Bang. 4 karangan bunga pertama itu dari oligarki. Tapi yang menarik Bang, menurut dia berarti
kita jadi tahu pintu oligarki yang kalau dia sebut oligarki pasti ada Pak Jokowi di situ. Pintu oligarki masuk ke istana adalah lewat Teddy. Nah, kalau kita mau nanya, pintu Said Didu waktu ketemu Pak Prabowo Lewat itu siapa? lewat siapa? Teddy juga kan. Jadi maksudnya gini, saya paham maksud dari dia. Ya. Jadi gini, mereka sudah coba setahun setengah ini mendowngrade Pak Jokowi, memecahnya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, nggak berhasil. Nggak berhasil. Frustrasi. Cobalah masuk ke Teddy sekarang, tek, ke jantungnya langsung. Mempan nggak? Ternyata Teddy nggak bergeming tuh barang. Akhirnya sekarang mulai redup. Tapi jangan lupa Pak Prabowo ini masih ada serangan-serangan lain nih. Ini bukti. Ini bukti. Lihat saja ya. Saya juga prihatin ya. Kok partai-partai pendukung nggak berbicara? Nah, itu Harusnya jadi pertanyaan partai-partai saya dari pendukung dulu, itu Bang. pasang badan dong. Ini kamu kok begitu loh? Itu presiden kita, partai kita yang ngusung gitu loh. Itu pertanyaan saya dari dulu, Bang. Jangan-jangan nanti ada anggota partai baru yang bergabung di pemerintahan seolah-olah paling sayang sama Pak Prabowo, tapi di dalam hatinya lain. Iya. Makanya saya bilang tidak bagus juga kalau pemerintahan ini semuanya diborong Dirangkul. partai-partai itu sehingga menjadi koalisi penuh di dalam. Kasih mereka juga kesempatan untuk mereka menjadi oposisi. Supaya kita sehat berbangsa dan bernegara nih. Kita nggak tahu nanti mana kawan mana lawan. Betul. Paling berbahaya ya kawan satu tempat tidur menikam ketika kita terlelap. Itu paling bahaya. Itu gak ada celah untuk kita lari. Nggak bisa lari. Itu pertanyaan saya dari dulu, Bang. Iya. Kan waktu itu saya prihatin sama Pak Prabowo. Iya. Karena kayak kerja sendiri orangnya. Iya. Iya kan? Kalau koalisi kan sama dengan berteman kan. Iya betul. Kalau kita abang serang pengacara Sakit, itu. pasti kita sama kan. Ini diam-diaman. Diam-diam. MBG diserang habis-habisan. Diam-diaman. Apa karena manajemen budgetingnya MBG ini tertutup sehingga jatah-jatah bias itu Nggak akhirnya juga. orang awam itu berpikir begitu kan? Karena selama ini kan katanya kalau politik itu ujung-ujungnya uang. Apakah karena selama ini Pak Prabowo makin memperketat nih semua urusan budgeting? Partai-partai teriak, ASN teriak, kepala-kepala ini teriak gitu. Mungkin karena itu, Bang. Kayaknya enggak lah. Atau mereka juga lagi ngelirik nih posisi 2. Kan udah ada beberapa partai yang mendeklar itu kan. Iya. Iya, itu Jadi tadi. mereka masuk koalisi itu buat apa? Buat panggung untuk Satu untuk mengamankan dirinya, mengamankan partainya, ya. Kemudian dapat panggung untuk 2029. Ini harus hati-hati. Saya pernah dengar loh, satu waktu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil, ketika waktu itu Caimin, Menteri Menko ya, Menko Pemberdayaan Masyarakat, selaku Ketua Umum PKB ya, beliau ngomong, tapi sebagai Menko, sudahlah kita taubat nasional kan begitu. Gara-gara banjir itu. oh banjir, Marah tuh kan. saling serang dan Bahlil kan marah. menteri-menteri iya. Dia bilang loh, kalau begini ke depannya sebaiknya kita buat koalisi permanen. Karena memang sudah mulai dirasakan gitu loh. Kok urusannya nyuruh-nyuruh orang taubat? Emang kau bagaimana? Kira-kira gitu. Ini sebenarnya saya kan studi di Malaysia S2 S3. Saya lihat di sana pertarungan politiknya tajam, tapi tidak saling hina pribadi. Tidak juga terlalu untuk enggak, mereka ribut itu demi rakyat gitu. Untuk rakyat yang diributkan tuh misalnya nih di Malaysia kemarin. Bagaimana dengan efek dari Selat Hormuz? Bagaimana efek perang Amerika, Antisipasi Iran, kita apa dan gitu ya? Israel? Pemerintah itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu memberikan bantuan terkait minyak dan lain sebagainya. Ada. BBM. Diberikan kepada BBM itu ada. Ada harga standar, ada harga yang dibantu oleh negara, ada. Nah, mereka concern ke sana. Tidak concern ke urusan kepentingan partainya, tidak. Jadi begini, mereka bertarung atas nama partai ketika menjelang pemilu. Iya. Padahal mereka sistemnya di sana kan beda sama kita. Di sana ada raja, tapi tetap pemilih melalui Perdana Menteri kan, wakil rakyat. Ada kalau di pusat itu namanya ya anggota parlemen, kalau di daerah namanya ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri atau DPRD. Nah ini mereka ini concern itu di pertarungan pemilu. Setelah selesai pemilu mereka fokus ke urusan rakyat. Lah kita tidak, nggak bisa saya bedakan mana partai mana urusan rakyat, itu di situ aja semua mutar-mutar. Nah ini yang harus dicerahkan. Nah saya begini, saya mengkritisi gini. Baru-baru ini ada acara Partai Umat, itu ya, di situ bicaralah Gatot Nurmantio dengan segala macam. Saya buka sekarang nih biar Jokowi marah sama saya. Apa urusan Bapak juga marah, nggak dihitung juga kok Gatot Nurmantio.
Cuma dia bilang ada minta jenderal dinaikkan bintang 3. Ngapain diungkap itu, Bos? Itu kan rahasia sebenarnya. Nah itu aibnya dia. Yang nggak perlu diungkap. Yang kedua, besoknya muncul lagi Refli Harun di situ, lagi sambutan. Di situ Nongol Amirah semua. dia bilang titip salam dari Teddy Indra Wijaya. Teddy Indra Ini Wijaya. maksudnya apa gitu? Ini partai politik yang sedang melakukan kegiatan, tapi kok yang dibawa ranah-ranah yang menurut saya yang tidak layak untuk menjadi konsumsi. Orang akan lihat, oh begini cara berpolitik yang santun di partai umat. Begini cara berpolitik yang santun dari para tokoh kita. Yang Amin Rais orang tahu siapa di dalamnya. Iya. Saya satu-satu orang saya hormati di dalam tuh, abang saya MS Kaban. Saya salut sama beliau. Tapi beliau kan ada di Partai Umat sekarang. Saya berharap lewat Bang MS Kaban untuk juga bisa menasihati dari Pak Amin Rais. Bahwa cara berpolitik kita masih santun. Negara ini tak bisa kita katakan bahwa oh ini sekarang rusak-rusak. Terus kita bagaimana cara memperbaikinya? Kalau dia nyala-nyalain terus, bantulah supaya lebih baik. Begitu. Betul. Saya juga bingung, Bang. Waktu itu kita bahas ya, misalnya soal pernyataan Pak Gatot, itu kan menunjukkan ketidakprofesionalan dia sebenarnya. Iya. Iya gak? Karena Pak Presiden kita itu kan panglima tertinggi ABRI kan, Yes. TNI kan. Ya itu perintah. Iya. Kalau lu nggak ikut berarti lu secara prinsip komando emang nggak patuh. Makanya bukan dipecat sih, Diberhentikan 4 bulan sebelum masa 4 berakhir. bulan sebelum masa berakhir. Tapi dia sendiri yang ngomong. Nah, kan dia bilang begitu ini nggak saya laksanakan Ya, berarti disikat kalau saya di katanya komando kan pembangkangan Iya, itu. makanya. Ya, artinya dia paham gitu. Kan Pak Jokowi kalaupun ada kata Pak Jokowi yang demo, itu kan berdasarkan pertimbangan dia. Oh, ya. Ya kalau Panglima TNI bilang tidak kan nggak dipaksa juga. Terus malah dipanggilnya katanya setelah turun 6 kilo saya suruh ini. Kalau kamu ini silakan. Iya apa ini? Berarti kan ngancem. Nah maksud saya sampai ranah-ranah Tidak begitu. sesuai dengan instruksi Nah sekarang komando. pertanyaan saya, dia pun jadi kasat misalnya, jadi Panglima TNI yang nunjuk siapa? Kan Presiden. Presiden. Emang kau udah bagus sekali rupanya kau karirmu. Emang nggak ada yang lebih bagus juga. Tapi karena pilihan waktu itu condong ke dia, berarti dialah yang terbaik. Bukan berarti tidak ada yang lebih baik. Banyak yang baik juga. Banyak jenderal. Tapi syukurilah itu gitu. Itu yang saya katakan Tidak ada Panglima ucapan terima TNI. kasih ya. Panglima Karena karir TNI. tertinggi tuh Bang ya. Jadi Panglima Panglima TNI. TNI itu jabatan tertinggi di militer. Iya, dan Sebenarnya di kasat ya kalau dia dan satu itu angkatan yang ya. menentukan tuh presiden. Presiden. Kasat, kasal, kasau, Panglima TNI itu presiden. Kok bahasanya gitu ya gitu. Saya hanya melihat begini, waduh ini orang sudah dapat jabatan tinggi, Pak Jokowi diolok-olok, ya. Terus bilang-bilang lagi ada minta naikkan ini. Emang dia kalau dia waktu Panglima TNI ada nggak orang yang dinaikkannya misalnya jadi bintang 1 ke bintang 2? Ya pasti kita duga ada lah itu kan. Iya. Tapi ngapain diucap ke publik, bos wah ini kuat loh, saya nggak peduli sama presiden. Kalau nggak peduli sama presiden, kalau you anggap Pak Jokowi jahat, kotor, tidak layak jadi presiden, kau jangan mau dimajukan jadi Panglima TNI. Baru gentle. Ketika dimajukan nama dia, Gatot Nurmantio ke DPR, dia bilang, saya tidak berkenan menjadi Panglima TNI. Karena saya merasa cukup saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, karena saya ingin concern di Kepala Staf Angkatan Darat dan negara ini harus kita perbaiki. Karena ada yang tidak beres dengan pemerintahan Jokowi JK pada waktu itu kan. Sekarang kok beda? Tolak dong pada waktu itu. Ini bintang 4-nya terima juga, Panglima TNI-nya terima juga. Dan kayaknya Pak Gatot salah satu atau satu-satunya mantan Panglima TNI yang setelah pensiun nggak masuk ke ini ya pemerintahan lagi ya. Itu yang saya bingung. Karena Kalau kita Panglima lihat, TNI itu Bang jabat, waduh, iya itu prestis. dari segi prestise. Iya, tapi kan satu-satunya Panglima TNI juga yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir kan, sebelum pensiun kan dia juga. Dan nggak dapat. Enggak, dia kan cuma dia kan. Iya. Nah, jadi memang mantan Panglima TNI sebelum dia, ya kan, ada, dapat. Nah, setelah dia ada, Iya kan? Pak dapat. Andika ya. Mana? Cahyanto ya. Adi Hadi Cahyanto Hadi dapat. Cahyanto dapat. Sebelum dia itu si Pak Muldoko dapat. KSP Pak. KSP dia enggak. Nah, ini mantan Kepala Staf Angkatan Darat sekarang KSP Pak Dudung kan. Pak Dudung. Ya kenapa? Karena setahu saya di Sabta Marga Prajurit TNI itu bahwa kerahasiaan itu harus dijaga sekeras-kerasnya. Dan kepatuhan terhadap perintah komando. Itu malah membuka bagaimana dia sebagai mantan Panglima TNI tidak menjaga hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Dan itu bukan membuat dia tambah bagus, tapi mendegradasi kepercayaan publik terhadap dia. Apalagi dibawa-bawa ke Partai Umat. Apalagi Refli Harun bicara tentang aduh. Nah, ini apa ini urusan Refli Harun jadi penceramah? Kalau bicara konteks hukum, tata negara, pidana silakan. Tapi Teddy Indra Wijaya dibahas di situ, titip salam. Apa maksudnya gitu? tapi jadi gini Bang, akhirnya publik kan kemudian kan tahu bahwa memang kelompok-kelompok ini intinya ya benci Jokowi. Ya. Karena ada acara di Partai Umat,
ngumpul di sana, yang diomongin Jokowi lagi ya kan. Ada kasus ijazah, ngumpul di sana. Terus ngumpul di rumah Pak Said Didu, makan opor lah atau apa itu istilahnya. Ngumpul di rumah Pak Jokowi. Itu lagi orang-orangnya. Iya. Jadi mereka itu transformasi wadahnya itu ada-ada aja. Iya, makanya saya bilang isi pembicaranya sama. itu saya bilang dengan L4 itu lu lagi. Lu lagi. Kalian aja kok dari dulu kalian aja gitu. Saya juga kaget. Tapi kalian ini nggak pernah menang. Nah, itu. Di paslon presiden lain sebagainya nggak pernah menang. Jadi sakit hati gitu. Kalau di dunia pertempuran itu mereka punya trauma terhadap perang. Ya kan? Kayak tadi ini kan, itu kan bentuk trauma, Bang. Yang mereka bilang selama Pak Prabowo masih sama Jokowi hancur negara ini. Nah, padahal faktanya selama Pak Prabowo masih sama Pak Jokowi, kita nggak bakal menang-menang. Benar. Itu yang betul. Karena ngumpul terus. Ini loh, ngumpul, persoalkan Pak Amin Rais, persoalkan Teddy, juga persoalkan IKN yang katanya sekarang jadi beban Pak Prabowo. Bisa nggak nanti 2028 segala macam kan? Wus. Jadi mereka itu beda tempat, topiknya itu aja. Gitu. Makanya Jadi kalau boleh saya bilang, Pak Prabowo jangan pernah hiraukan para pembenci Jokowi. Pak Gibran, Mas Gibran, kerja terus, jangan pernah hiraukan pembenci Jokowi atau pembenci Gibran. Pak Jokowi maju terus, jangan pernah hiraukan. Karena banyak rakyat yang mendukung Bapak. Suara sudah jelas terpilih kemarin Pak Prabowo Gibran. Pak Jokowi sudah 2 periode. Maka tetaplah memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu kata yang paling bagus. betul. Karena apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo yang begitu sangat tulus. Ya. Yaitu apa? Ingin Indonesia sehat, bergizi, berpendidikan, tidak terlantar sekolahnya. Ya. Orang yang cerdas, orang yang kuat, dan petarung sejati. Masyarakatnya sejahtera. Itu yang saya lihat. Karena itu janganlah pernah Pak Prabowo terpengaruh dengan suara-suara yang menurut saya suara pancingan yang sebenarnya hanya untuk merusak dan mengganggu Bapak untuk konsentrasi di pembangunan Indonesia. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi tidak berada pada posisi mencampuri pemerintahan yang sekarang. Itu clear dari Pak Jokowi. Suara-suara itu ya Bang, baik yang diteriakan lewat toa dari jauh, maupun yang dibisikkan dari dalam. Pak Prabowo harus benar-benar paham, mafhum, karena saya lihat memang Bapak diuji loh Pak. Udah Agustus lalu diuji tuh demonstrasi besar-besaran kan. Gak banyak tuh yang bela. Begitu juga ini sekarang nih mulai ada serang-serangan nih, hati-hati Pak. Kenapa? Karena hati mereka tetap di sana. Yang bersama Bapak tuh kita. Walaupun kita nggak menuduh siapa mereka, tapi yang pasti Bapak sudah pasti paham bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan bangsa, bukan persoalan kecintaan Indonesia, tapi persoalan pribadi agar mereka bisa merusak Bapak dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran supaya mereka melenggang untuk mengatur bangsa ini. Padahal kalau mereka menang pun nanti belum tentu bangsa ini akan lebih baik daripada yang sekarang. Kira-kira begitu. Oke. Baik. you. Terima kasih Bang. Ini sebenarnya masih ada topik, tapi nanti kita ngobrol lagi lah Bang. Siap. Iya. Main. Saya lihat Abang juga kayak ada acara habis ini Bang ya. Terima kasih Bang Rasman. Jadi pemirsa, politik itu dinamis gitu ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita alami sekarang belum tentu itu yang kita lihat dan kita alami besok. Jadi luwes-luwes aja lah, santai-santai. Bukan santai juga, luwes saja melihat itu. Dan buat Pak Prabowo atau pemerintahan yang sekarang ya mudah-mudahan fokus aja lah Pak. Jangan terlalu diambil pusing suara-suara itu yang tadi kita bilang, baik yang diteriakan lewat toa dari jauh atau dari luar ya, ataupun yang dibisikkan dari dalam. Supaya aman, kita sejauh ini masih percaya sekali sama pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, itu. Terima kasih Bang Rasman. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.